Selamat pagi buat pasukan gilo-gilo. Ini lanjutan yang part pertama. Pembahasan masih sama, extra fooding apa saja yang dipakai di markas amfibi. Ini video yang kedua, lanjutan. Yang terakhir juga, extra foodingnya. Kemarin kita bahas banyak banget, mulai dari sayuran, itu terbagi dari 3 macam. Terus ada telur, ada apel, terus ada lagi apa ya kemarin, banyak lah, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya. Jadi yang baru hadir saya ucapin terima kasih, dan yang belum nonton alias ketinggalan videonya di part pertama tonton dulu, nanti tidak salah, habis itu nonton baru part kedua ini. Jangan lupa subscribe dan like dan share ke media sosial yang teman-teman pakai. Extra fooding bola yang terakhir ini ada 4 bahkan 5 macam ya. Yang pertama kita ada timun. Timun terbagi menjadi 2. Mas Dika pakai timun mas yang kecil, yang biasa kita buat lalapan ya, itu yang kecil-kecil itu, sama timun yang biasa gede-gede itu, yang airnya lebih banyak. Itu satu. Kedua ada buah pir. Terus ketiga ada apa itu namanya ya, pepaya. Terus terakhir ada apel itu, dan gambas. Itu mungkin di part pertama udah tak bahas ya apelnya ya, mungkin ya, cuma di sini Mas Dika ngulis sedikit ya. Di part kedua ini barangkali teman-teman ada yang baru hadir, cuma di bagian apel aja. Sekali lagi, untuk bagian apel berhati-hatilah ketika memilih, dan usahakan dicuci, direndam dulu, karena ketika kita belanja itu kan mungkin ya nggak semuanya sih, kadang kan ada yang pengen mengkilap buahnya kan gitu, itu dicampur A B C D lah, mungkin itu kan juga berdampak nanti di pita suara burung. Usahakan direndam dulu ya, seperti pembahasan part pertama, yaitu Mas Dika di sayur itu tak suruh rendam dulu. Tuh, hanya itu aja. Terus pilih yang warnanya agak pink, jangan yang merah banget ya, itu kurang bagus, kurang cocok di burung kenari. Itu menurut Mas Dika sendiri, usahakan yang warna pink itu. Terus kita bahas yang detail-detailnya. Jadi boleh, kalau untuk apa itu ya, timun, kenapa Mas Dika ada 2? Karena cenderung berbeda. Apakah timun itu juga untuk mempengaruhi birahi burung Mas Dika? Enggak. Kalau timun itu cenderung ke stabil aja boleh, jadi cenderung ke redem lah. Jadi iya ya bahasanya gue gen seger lah istilahnya gitu loh, gen seger. Jadi kalau mau menurun birahi ya nggak pakai timun, menurut Mas Dika pakai ya metode pakan rendah, terus pakai pepaya itu seminggu 2 kali, terus pakai buah pir seminggu 3 kali, terus stabil ke gambas seminggu sekali. Kalau Mas Dika itu banyak kan Mas ya, namanya proses bro. Ya namanya proses itu memang kita butuh yang namanya perjuangan, kesabaran, keuletan juga. Jadi ya suatu saat ketika kita melihat burung temen atau di postingan ini gejalanya birahi tapi burung bagus, kita sudah punya ilmu. Itu aja sih pesan Mas Dika di situ. Makanya simak baik-baik setiap video Mas Dika dari awal dulu sampai sekarang ya. Terus timun sendiri kenapa Mas Dika pakai 2? Karena satu kan untuk settingan, yang timun masnya itu cenderung ke settingan kalau Mas Dika. Yang kedua, timun yang biasanya air itu, yang lebih gede banyak airnya, itu cenderung ke apabila hari ini cuaca panas lah itu tak kasih, walaupun bukan settingannya boleh, walaupun bukan settingannya. Kalau teman-teman mengikuti Mas Dika atau bahkan pelanggan Mas Dika udah bertahun-tahun standby sama Mas Dika dan ambil burung gak sekali, 2 kali, 3 kali, udah lebih dari 3 kali, pasti burungnya awet-awet. Yang namanya umur ya kita nggak tahu, tapi kan setidaknya kita kan ngasih nutrisi yang pas buat burung itu, insya Allah lah burung itu jangkanya panjang boleh, dengan pola perawatan juga bagus. Asal boleh tapi kita ngena, ibaratnya gitu ya, simple gitu. Itu dua timun itu. Terus ada lagi yaitu tadi pepaya. Pepaya Mas Dika bukan settingan. Pepaya itu cenderung kalau di markas amfibi itu untuk burung yang over birahi atau terlalu ngotot, itu Mas Dika kasih. Kalau ngotot banget itu cenderung Mas Dika non sayur, hanya pakai pisang, pakai pepaya, terus pakai gambas sama buah. Pinter-pinter ada yang ngotak-ngatik. Itu pemberiannya juga perlu diperhatikan, dan banyak di ablak itu. Kalau OB itu cenderung andalannya Mas Dika pasti pakai pepaya. Banyak
belum tahu itu, bahkan mungkin tertawa nanti video ini ditayangin ya. Wah, papaya udah hijau mas itu, jangan salah. Kenari itu kalau overbidai pakai papaya dropnya cepat, belum diterapin dulu ya. Ada lagi yaitu gambas. Gambas itu selain untuk cenderung ke ngotot burungnya, bukan bidaya, tapi nurunin ngototnya, walaupun nggak bisa gratis, bertahap. Itu dia juga di pita suara bagus bolo, yaitu cenderung ke beningnya, jadi lebih bersih lagi. Kalau punya burung yang pita suaranya kurang, dalam arti itu bukan kita naikkan ya, cuma pasca dia mabung tapi volumenya belum balik, nah itu dikasih bolo gambas seminggu 3 kali 2 kali. Kalau udah balik ya gambasnya stop, karena pemberian gambas banyak itu juga kurang bagus, nanti badan dia terlalu enteng, ambang bolo, kurang bagus. Terus ada lagi yaitu buah pir. Nah ini sama papaya hampir sama, itu dalam arti multifungsinya di kenari ya, itu dia mungkin airnya banyak, terus nggak tahu juga ya Mas Dika mau bilang nanti takut salah. Yang jelas buah pir ini luar biasa kalau di markas Mimpi, luar biasa, walaupun kadar gulanya juga ada loh, manis juga loh dia, walaupun nggak semanis apel ya, tapi kok bisa nurunin OB burung seperti itu. Aku awalnya juga coba-coba bro, cuma tak terapin dengan step dengan kesabaran, dengan keuletan di markas Mimpi anak-anak, memang drop banget burungnya gitu. Cuma kalau burung ini dipakai di cuaca mendung kurang bagus bolo, karena nanti mudah didis seperti jagung ya. Pinter-pinter kita lah bolo, jadi ngotak-ngatik itu nggak saklek kayak gitu seperti part pertama. Jadi gitu ya bolo ya. Part 2 ini simpel banget, hanya nerusin yang part pertama. Dari part pertama sudah Mas Dika jelasin beberapa macam extra puding, dilanjut part terakhir ini. Mudah-mudahan ngena buat pasukan gila-gilo. Kunci dari semua ini ya Mas Dika jabarin, yaitu nak garap mana gak usah kemrung bolo. Mau kita mau ada masalah apa, utang atau apa, yes gak apa-apa, fokus wae. Mau kita ada masalah burung kita drop, fokus dalam berarti kita itu nggak usah lihat story teman, oh burungnya teman sudah juara, burung teman udah stabil, nggak usah. Kita fokus burung kita aja. Kalau burung kita bagus, mumpunin, rawatlah dengan baik, insya Allah besok balik lagi kok. Nggak ada istilah burung itu rusak bol, yang ada drop perform. Jadi menurut Mas Dika, ini burung baru overbidahi, ini burung baru nabrak-nabrak, ini burung baru macet. Dibilang macet enggak. Nah menurut Mas Dika pribadi, Mas Dika menghargai burung itu sendiri yang ada drop perform. Jadi memang dia baru kendalanya seperti itu. Kita sebagai pemilik atau sebagai owner atau sebagai perawat ya sebisa mungkin mengembalikan dia. Mengembalikan dalam arti dengan sabar bolo. Itu pesan Mas Dika bolo. Banyak banget teman-teman Mas Dika, wih bolo-bolo Mas Dika, wis udah capek. Kalau aku delok cat iku ya Allah, Mas iki piye manuk overbidai, Mas iki piye manuk macet mulai iki piye. Harus ngomong sabar, step by step. Yang namanya kita memulihkan tuh nggak bisa saklek langsung seminggu 2 minggu, enggak. Ketika kita ngobati, ketika merawat, udah bener, tiba-tiba burung jatuh bulu, tiba-tiba kaki diangkat, ya itu namanya sebuah proses bolo. Ya sebuah proses begitu. Jadi kalau kita nemu enak ya enak, kalau kita nggak nemu enak ya tetap kita jalanin kan gitu. Tapi nanti balik lagi ke burung itu akan kembali ke porsinya dia, ke opsinya dia, ke tahtanya dia. Jadi pesan Mas Dika yang terakhir, tetap semangat buat pasukan gila-gilo yang stay nunggu video Mas Dika selalu. Saya ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Dengan ambibis sekarang nggak seperti dulu, Mas Dika baru membangun step by step. Terima kasih atas kepercayaannya. Sekali lagi saya hormat kepada kalian semua. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan. Saya ora sabar itu koncoku. Bercanda bolo gitu ya. Next time kita bahas lagi tentang burung kenari. Pokoknya kita bahas kenari itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya dan nggak ada capek. Tetap jadi terbaik di antara terbaik pasukan gila-gilo. Dan jangan lupa tetap pakai makanan bibi, cari di media sosial, baik di aplikasi-aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, atau hubungi agen-agen Mas Dika.
baik di Mojokerto, Surabaya, terus Riau, terus Boyolali sendiri, terus Klaten, terus Solo dan sebagainya. Itu di setiap video pembahasan pakan baik di sosial media Mas Dika pakai itu pasti Mas Dika jabarin. Gitu dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman kena, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kurang baik dan dalam pembuatan video juga kurang kena. Next time video kita perbaiki terus, dan sekali lagi kalian luar biasa dan salam pasukan gila-gila.